terima kami kasih. Buat anak-anakmu biar boleh bisa mendengar bahkan menjadi rema dalam kehidupannya, sehingga boleh mengerti betapa besar kasih dan pemeliharaan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sudah kita sekali sudah lihat, puji Tuhan. Kalau sore hari ini cuaca cukup panas, tapi kita bisa datang ke tempat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan, saudara. Kalau tadi saya pergi ke pasar sama istri saya beli tape. Saya beli tape itu suka sekali, tapi saya benci, saudara. Karena apa? Saya suka sekali, tapi di balik itu saya ada asap urat, saya ada abelia, nanti kabur semua, saudara. Saya nggak mikir, saudara. Tapi yang beli, yang jual katakan, cari uang susah sekali. Sekarang cari uang susah sekali. Masalah banyak, persoalan banyak, saudara. Itu orang juga bisa katakan begitu. Apakah ini berlaku juga untuk anak Tuhan? Saya rasa sama, saudara. Apapun kehidupan kita, apapun kepercayaan kita, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, persoalan itu silih berganti, saudara. Kita buka dalam Mazmur 34 ayat 20. Karena cuma satu ayat saya bacakan sendiri, kalau banyak nanti minta tolong, saudara. Mazmur 34 ayat 20, mungkin Asiti bisa bantu. Dan ayat 20. Bawahnya ya mungkin ya. Mazmur 34 ayat 20, firman Tuhan berbunyi, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan itu banyak silih berganti dalam kehidupan kita. Walaupun kita orang percaya, kemalangan itu tetap sudah biar. Puji Tuhan. Tema pada sore hari ini saya beri judul, Tuhan sanggup merubah duka cita menjadi sukacita. Amin. Siapa yang saat ini duka cita ini? Kecewa? Banyak ya. Tapi firman Tuhan katakan, aku sanggup merubah duka cita menjadi sukacita. Amin. Kita baca dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, saudara. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap, nanti ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Berikutnya perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga perkawinan. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus padanya, apakah engkau daripadaku? Ini saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 pakaian yang disediakan untuk ada orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 minum. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah ke tempat persiapan. Lalu mereka setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui, dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menggunakan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang pas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi
Engkau menyimpan amanah yang baik sampai sekarang. 11 bersama-sama 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana dan di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu Dia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Silakan. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari pesta perkawinan di Kana? Kalau kita melihat di dalam pesta perkawinan ini Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus diundang dalam pesta perkawinan ini. Banyak anak Tuhan, sekalipun ada Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya, tapi di sini Tuhan masih mengizinkan ada suatu masalah, ada suatu perkara yang besar dalam kehidupan saudara dan saya, seperti di pesta perkawinan ini. Sudah ada Tuhan Yesus, tapi kenapa masih terjadi masalah? Banyak contoh dalam Alkitab. Yesus, murid-muridnya menyeberang naik sebuah perahu. Di situ terjadi angin, siakal yang luar biasa. Padahal di situ ada Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau kita sebagai anak Tuhan mungkin sudah ngomong, aku sebagai orang Kristen murni, aku sebagai orang Kristen yang sejati, mungkin masalah persoalan lain lewat daripada aku. Tetapi sini sebagai yang Tuhan Yesus diundang, tapi masalah itu ya, seperti yang kecewa. Dalam hidupku aku sudah mengandalkan Tuhan, tapi persoalan itu datang seperti pom bensin, sudah sepi, datang lagi orang mengisi, sudah tidak ada, antri lagi, ya itulah masalah. Persoalan sedikit nanti banyak dalam Alkitab. Sampai Kaisar Abednego yang setia kepada Tuhan, yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, mengalami masalah. Bahkan dia katakan, seandainya Tuhan yang aku sembah tidak menolong aku dan tidak melepaskan aku dari api, aku tidak akan ingkar janji dia tetap menyembah Tuhan. Luar biasa. Apakah ini terjadi dengan saudara dan saya? Seandainya Tuhan tidak menolong saya, seandainya Tuhan tidak memberkati saya, seandainya Tuhan tidak memberkati, tidak menyembuhkan aku atau tidak menyebutkan penyakit saudara dan saya, apakah saudara tetap dengan saudara dalam kepercayaan pada Yesus? Rasanya susah, saudara. Terkadang kita mencari jalan pintas. Saya sendiri terkadang berpikir, hidup ini juga begini-begini ya Tuhan. Sampai saya berkata sama teman saya, seandainya Tuhan ini membuat kita kiamat semua habis dan Tuhan menciptakan manusia baru, saya nggak mau saudara ya diciptakan lagi, nggak mau. Sudah Tuhan, ampun Tuhan, aku nggak mau lagi menjadi ciptaan baru lagi kalau dunia diciptakan seperti ini. Saya katakan begitu saudara. Kenapa saudara? Persoalan itu selalu datang dalam kehidupan kita. Yang luar biasa sama Tuhan juga ada mengalami persoalan. Terkadang kita berpikir persoalan itu datangnya mesti dari iblis, betul? Saya juga berpikir seperti itu. Tapi saya membaca firman Tuhan, terkadang Tuhan juga memberikan godaan kepada seseorang. Saudara, ingat saudara, Saul benci terhadap Daud, dia tidak murni benci kepada Daud, tetapi terkadang roh jahat itu yang datang dari Tuhan hingga kepada Saul untuk membenci Daud, untuk membunuh Daud. Disitulah kesetiaan yang Tuhan dibenci. Artinya apa? Selama kita masih hidup dalam dunia ini, yang namanya persoalan yang sakit penyakit, persoalan keuangan, persoalan ekonomi, silih berganti. Sepertinya melihatnya sebenarnya uang itu kita lihat memang bukan segala-galanya ya dalam kehidupan kita. Terkadang ada suatu penyakit yang dengan uang tidak bisa sembuh sebenarnya. Tapi kalau kita berpikir secara logika sebenarnya, segala-galanya itu pakai uang sebenarnya. Kita kebelet buang air kecil dimanapun di pasar sebenarnya kita bayar sebenarnya. Kita di mana dibayar. Kita kalau mobil, kalau sepeda motor di pinggir jalan sedikit saja bayar semua. Seakan-akan ini sedikit-sedikit uang. Sepertinya hidup ini segala-galanya uang sebenarnya. Tapi ingat sebenarnya di saat tertentu uang tidak
kejadian yang bisa kita tarik dari di sini saudara. Kita baca di dalamnya, kembali ke pesta perkawinan ini saudara. Yesus dan murid-muridnya diundang di perkawinan itu saudara. Ketika mereka kekurangan anggur, itu Yesus berkata kepada mereka, kehabisan anggur, kata Yesus kepadanya, masakan. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku itu saatku belum tiba. Di sini saudara, kita lihat saudara, yang pertama saudara, pertolongan Tuhan itu sesuai dengan waktu Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Di sini Tuhan Yesus katakan, saatku belum tiba. Artinya apa? Terkadang kita mengalami suatu masalah. Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya? Kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Kenapa Tuhan selalu membuat saya sedih? Kenapa Tuhan selalu membuat saya susah? Ada saatnya Tuhan Yesus katakan, waktuku belum tiba. Kalau kita belajar dari kisah perkawinan kita, yang pertama, pertolongan Tuhan tidak selalu sesuai dengan waktu dan cara kita. Beda dalam waktu. Mungkin kita berpikir, Tuhan aku sudah tidak kuat. Rasanya biarlah kami berlalu, biarlah aku berlalu daripada ini Tuhan, aku tidak kuat. Tapi ingat saudara, Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tidak akan melepaskan begitu saja saudara. Yang kedua saudara, di sini saudara dikatakan saudara, tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah demikian. Artinya apa? Percaya untuk Tuhan. Dia ngomong sama pelayan, engkau anakku, Tuhan Yesus ngomong, engkau lakukan. Di situ saudara yang Tuhan kehendaki kita untuk percaya saja kepada Tuhan. Alasan mengapa kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan tahu segala-galanya dalam kehidupan kita. Kekuatan kita, keadaan kita, kemampuan kita, kehebatan kita mungkin. Di situ Tuhan tahu saudara. Sehingga di sini kita harus percaya. Cukup percaya kok. Percaya. Tapi di balik itu kita tetap harus berdoa. Percaya kepada Tuhan. Maka percaya atau iman adalah dasar dari doa kita. Ingat, kalau kita berdoa, kita harus percaya dan kita harus imani. Di sini ada doa pemulihan. Kalau sore ya, dari Sabtu ujian beras ya, saya dari konsumsi sedikit sedikit, saya berbahasa-bahasa, yang datang juga berbahasa-bahasa. Puasa semua sedikit. Saya lihat sedikit, dia datang sedikit. Dia menyembah Tuhan di tempat ini walaupun ada beberapa orang. Saya juga berharap sedikit untuk Bapak Ibu di tempat ini. Kalau Sabtu ada hari luar, misalkan tidak pergi ke mall atau kemana, jangan boleh datang bersama-sama menyembah doa pemulihan ini sebabnya. Di situ sebabnya dengan keadaan kami yang saat ini dengan Ibu Gembala juga berdoa tentang ini masih bisa memberi sebabnya, mengasihi dia sebabnya, maafkan dia sebabnya, yang datang sebabnya, ada yang belum bekerja, ada yang tidak bekerja sebabnya. Kemarin dia bersaksi sebabnya, dia ngomong, puji Tuhan hari ini saya bersaksi cuma dapat penumpang satu ke situ Topo, katanya begitu sebabnya. Dia ceritakan ongkosnya berapa, 15 atau 20 ya, 15.000 sebabnya. Sampai jam 9 malam dia dapat penumpang satu, dapat 15.000 sebabnya. Dia kasih mengucap syukur, puji Tuhan dapat nasi 2 bungkus. Orang kasih silapia. Dan saya yakin silapia yang mengasih dia kasih itu, saya percaya mungkin orang seberang silapia.
karena cepat berkah. Saya yakin yang ngasih itu pasti orang sederhana. Dia mengucap syukur dapat nasi 2 bungkus. Dan waktu dia bersaksi, saya cuma melirik istri saya, dia meneteskan air mata, dia gosok-gosok, betul menangis. Ya, dia menangis. Dia merasa hidup ini kok susah, persoalan kok banyak sebagai anak Tuhan. Ya. Biarlah kalau ada waktu, saudara bisa menabur depan ini juga, saudara, bersama-sama di sini kita bisa bangun suatu persekutuan doa komunian yang dikehendaki Tuhan, saudara. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi semua itu, saudara, di sini, saudara? Yang pertama, saudara, libatkan Tuhan, saudara. Kalau kita melihat anggur itu habis di dalam suatu perpistaan yang sakral, mungkin malunya seperti apa, saudara? Kita mengalami suatu masalah yang besar. Kita sebagai anak Tuhan, tiap hari, tiap minggu dia ke gereja, tapi persoalan dalam hidupnya sulit berhenti. Terus terang, saudara, kalau mungkin saya bisa didata, saudara, keluarga saya dulu di Gembala tahu, saudara, yang namanya masuk rumah sakit itu mungkin kalau ada ranking itu ya, mungkin dari ranking 1 sampai 100 itu masuk ranking lah, saudara. Dan ini saya ambil di stop, saudara, nggak usah ranking-rankingan, nggak usah masuk. Sepertinya itu dalam 1 tahun itu bisa 3-4 kali utama, saudara. Mungkin kalau tetangga saya sebagai orang pilihan, ke gereja pagi-pagi diajak, kemana Pak? Gereja, iya. Saya bangun jam 6 pagi, jam 6 kerasa apa saya pernah ke gereja. Kalau saya pergi ke gereja sendiri saya pantang untuk terlambat, saudara. Tapi kalau sama istri saya nggak apa-apa lah, namanya perempuan masih make up, masih apa, ya mungkin lama-lama dikit nggak apa-apa lah. Tapi kalau saya datang sendiri, saya mempunyai image yang jelek. Lebih baik tidak datang daripada terlambat, saudara. Dan itu tidak baik, saudara. Mungkin saudara aja tahu ya, kalau saya dulu ibadah jam 6 pagi tidak pernah terlambat, saudara. Memang mepet-mepet, tapi tidak pernah terlambat. Itulah hidup saya. Saya lebih baik tidak datang daripada terlambat. Tapi sekarang berhubung ada keluarga yang mungkin kamar mandinya kalian atau gimana, tak apa-apa lah. Yang penting kita beribadah, saudara. Tapi kita usahakan ada ketaatan, saudara. Jadi kan, saudara, kita baca dalam Matius 11 ayat 28. Di sini firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu, saudara. Saudara tidak khawatir, saudara. Apapun masalah dalam kehidupan saudara, apapun persoalan, Tuhan Yesus undang untuk saudara datang kepada Tuhan Yesus. Di sini saudara, yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengatasi semua, tadi yang pertama yaitu kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, ceritakan semua masalah kita pada Tuhan, saudara. Yohanes 2 ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Artinya apa? Di dalam pesta ini, saudara, dia mengalami suatu masalah, tapi Tuhan mengajarkan ceritakan masalah pada Tuhan. Tuhan, aku mengalami masalah seperti ini. Aku kekurangan anggur dalam kehidupanku. Aku mengalami suatu sakit penyakit. Ceritakan, saudara, seperti di dalam kisah. Kita cerita kepada Tuhan. Tuhan, aku mengalami masalah ini. Tuhan, tolong Tuhan, bantu. Tuhan pasti bantu, saudara. Tapi ingat, saudara, waktunya kapan? Tergantung iman kita, bukan tergantung Tuhan, saudara. Tergantung seberapa besar iman kita, seberapa besar kita menaruh harapan kepada Tuhan. Disitulah waktu yang menentukan untuk jawaban dari cerita kita kepada Tuhan.
ketiga, saudaraku ya, kita harus belajar mendengar dan melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Artinya apa? Kita harus belajar mendengar. Tuhan Yesus katakan apa, firman Tuhan katakan apa, di situ kita harus belajar mendengar dan kita harus melakukan. Di sini itu Yesus katakan, dengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mendengar dan melakukan ini hal yang sulit sekali, sulit sekali, perlu kesabaran sekali. Sedangkan kalau kita mau belajar, sabar adalah ilmu yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Percaya? Sejahat apapun orang itu kalah sama sabar. Saya punya teman Surabaya, sekarang Tuhan ambil duluan Surabaya. Gak beda-beda jauh sama saya Surabaya. Teman sekerja di alat-alat mobil dulu Surabaya. Orangnya agak gitu, dia mempunyai suatu keahlian bela diri Surabaya, tapi dia bekerja sebagai sales Surabaya. Dia suapernya luar biasa, dan dia dibenci oleh satu kepala gudang di tempat saya bekerja. Dia benci setengah mati sama dia. Pokoknya ya, orang ini ya, kayak dihitung apapun yang dilakukan salah di hadapan dia. Tapi bagi teman saya ini yang sabar, ini yang kemudian baik hati ini Surabaya, setiap orang yang membenci dia itu datang, dia sapa, dia ngangkat barang susah, dibantu sama dia, biar saya yang angkat om. Dia naik tangga, om jangan om, aku yang naik tangga. Dia semua Pak, luar biasa Surabaya. Om ini belum makan, om sudah om makan duluan, kerjanya aku ganti. Semua Pak, baik hati sekali. Dia jual itu, jual namanya teman-teman kadang jual seperti sarung, kain sarung. Dia jual bapak. Dan orang itu pun yang tanya pertama kali dan membeli tanpa ditawar. Sampai om teman saya ini bercerita, aduh, orang itu orang yang paling aku benci dalam hidupku. Tapi orang itu yang paling baik terhadap aku. Aku tidak ada alasan untuk membenci sama dia. Luar biasa. Sejahat apapun orang itu, kalau kita baik hati kepada kita, baik hati kepada orang itu akan lurus. Sabar. Begitu pula dalam hal menunggu waktu Surabaya, kita harus sabar. Di sini Surabaya, sabar itu ilmu kelas tinggi Surabaya. Belajarnya kapan? Belajarnya setiap hari Surabaya. Latihannya setiap saat. Ujiannya sering mendadak. Sekolahnya kapan? Seumur hidup. Gak ada istilah sekarang aku sabar, nanti pulang di gereja eker-ekeran Surabaya, gara-gara parkir masuknya pulangnya nyerobot, marah. Di mana makan? Aku kan datang duluan, aku kan keluar duluan. Tukang parkir kan ngomong, anak orang Kristen tadi memuji Tuhan di dalam, sekarang bertengkar. Sering ya, saudara, mungkin saudara saya yang melakukan itu. Kadang kita tidak sadar sekali, karena sesuatu hal kita kurang sabar, atas pertolongan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau tidak menunjukkan aku? Kenapa Engkau tidak menolong aku? Aku sudah lama menjadi anak Tuhan. Itu temanku Tuhan yang aku baru kenalkan. Dia sudah kau angkat, sudah kau tolong, sudah kau sembuhkan. Sedangkan aku yang nampak, yang bawa dia sekali Tuhan, Engkau tidak menolong aku. Sabar, belum saatnya. Karena di situ waktu Tuhan kita tidak tahu. Tapi yang penting kita tetap sabar menunggu waktu Tuhan dan percaya seperti itu. Yang keempat Surabaya, ayat 5. Tetapi Yesus kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu Surabaya. Kenapa ayatnya di sini sama ulang? Tapi di situ maknanya dalam Surabaya. Artinya apa? Percaya toh. Yang kedua kita belajar mendengar. Yang ketiga kita harus percaya kepada Tuhan. Siapa yang di sini masih ragu dengan Tuhan Yesus? Tidak ada ya. Semua percaya kepada Tuhan. Kalau
saudara melihat kehidupan saya dan istri saya, saudara, saya bekerja hanya di toko saudara kecil, saudara. Saya datang ke Surabaya itu pun nggak bawa apa-apa, saudara, karena saya dari keluarga yang bawah, saudara. Saudara tahu desa Selo Amar-Amar yang barusan keluar karena kasus pasir, itulah saya berbesar di sana, berkumpul dengan orang Madura, jadi saya bisa bahasa Madura, saudara. Tolong jangan dirasani pakai bahasa Madura, saya ngerti, saudara. Di situ, saudara. Saya bekerja di situ, di Surabaya. Saya ikut FA, saya jemaat biasa. Ketua FA-nya satu pos dengan saya, dia ngomong, kamu sampai jenggotan kawat, nek kelakuanmu seperti ini, tingkah lakumu seperti ini, kamu memang setia kepada Tuhan, tapi melihat cara hidupmu, cara makanmu, maaf saudara, orang desa saudara, yang namanya tahu campur nggak pernah makan saudara, yang namanya sate ayam itu makannya setahun 2 kali saudara. Begitu datang di Surabaya, pegang uang saudara dengan gaji saudara, sembarang dibeli saudara. Dia ngomong, Pak saya orang Balikpapan, saudara, Banjarmasin, saudara. Dia ngomong, kita sama-sama merantau. Kamu sampai jenggotan kawat, saudara. Jenggot putih aja ini tunggu 40 tahun, saudara. Jenggotnya putih. Nanti kalau jenggot kawat tunggunya berapa tahun ya? Mungkin nggak tahu, mungkin sampai meninggal, saudara. Kamu nggak bisa bakalan beli rumah. Jangan gitu, saudara. Tapi saudara, Tuhan berdaulat saudara. Saya keluar dari tempat kos saya, dia juga pindah kos saudara, tapi tetap kos. Dia keluar duluan pindah kos. Saya keluar beli rumah baru saudara, tanpa kredit saudara, beli tunai saudara, beli kemuliaan untuk Tuhan saudara. Manusia boleh katakan, engkau sampai jenggotan kawat tidak mampu beli rumah, tapi Tuhan sebaliknya, Tuhan memberkati kita dengan cara yang saudara. Sebagian biarpun di bulan Hukum Timur dan 2 saudara, saya pernah tinggal di bulan Hukum Timur dan 2 nomor 47 di situ saudara. Mungkin kalau di sini dulu ada pemimpin pujian anaknya aktif ya, sampai namanya Hesti mungkin ya. Nah itu dia tahu, orang tuanya itu tahu saudara, rumah saya di sana. Saya pernah ikut FA di sana, diuber-uber sama orang bulan-bulanan di daerah Bulak Pantek atau mana pernah saudara, tapi tidak apa-apa, semuanya untuk kemuliaan Tuhan saudara. Percaya semuanya kepada Tuhan, mau dinasihati saudara. Dari yang pertama saudara, tetap libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ceritakan semua pada Tuhan masalah kita. Yang ketiga, belajar mendengar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang keempat, mempercayakan semuanya pada Tuhan Yesus. Yang kelima, saudara, ayat 6 dan 7. Yesus berkata, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 tuyul. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempat-tempat itu penuh dengan air, dan mereka mengisi sampai penuh. Artinya apa? Yang kelima di sini ada ketaatan. Kita taat kepada Tuhan. Ini yang susah dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita taat kepada Tuhan ini butuh masa tenang. Taat sampai doa kita dikabulkan. Ini ada jeda waktu. Di saat jeda waktu inilah yang Tuhan uji. Di saat jeda waktu ini yang Tuhan lihat apakah anak itu ada ketaatan apa tidak. Ayub sebagian luar biasa. Dia sampai akhir hidupnya, endingnya sebagian luar biasa. Tuhan pulihkan semuanya 2 kali lipat. Mungkin secara manusia tidak mungkin sebagian semuanya habis dalam waktu 1 hari. Anaknya habis, kekayaannya habis. Sepertinya Tuhan tidak akan pulihkan. Tapi janji Tuhan tergenapi untuk Ayub. Ada ketaatan, di situ semua terpulihkan. Amin.
sepertinya kurang percaya sama Tuhan Yesus. Percaya saudara. Luar biasa ceritakan saudara. Saya mungkin pernah sering saksikan buat saudara ya saudara. Rumah saya itu dibangun cuma-cuma saudara. Gratis 200 juta. Cuma karena apa saudara? Karena ketaatan saudara. Saya tidak pernah mempunyai anak-anak rumah tingkat, tidak pernah saudara. Cuma anak saya bercerita, Pak, nek dibantu itu ngomong, minta rumahnya tingkat. Murid ngomong dewek, mosok dikasih hati berborong-borong, dibantu orang. Padahal janjinya cuma apa? Rumah kamu banjir, iya. Sudah kami cari kontrakan, rumahmu tak renovasi, saudara. Namanya renovasi itu paling cuma ditinggi, betul-betul saudara, nggak dibongkar tapi saudara. Tapi di situ dibongkar. Orang ngomong, Pak, kalau minta itu jangan tanggung-tanggung, minta yang tingkat. Jadi, ya apa yang dia boleh berdoa dengan berdoa saudara, dia minta yang tingkat saudara. Waktu umat dibangun saudara, terjadi masalah saudara. Ketua RA saya ngomong, siang rumah kami dibangun, iya. Budgetnya berapa? Sudah 200 juta. Sudah masuk berapa sama orangnya? 175 juta. 175 juta ini rumahnya kayak gini. Iya, gak mungkin diselesaikan. Sebagai ketua FA, sebagai pimpinan rohani saya ngomong begitu saudara. Tapi saya katakan, itulah proyek kamu. Mungkin gak selesai ujung-ujungnya. Tapi kan ini proyeknya Tuhan. Biarpun yang membangun bukan anak Tuhan, orang saudara kita sebelah, tapi ini proyeknya Tuhan, pasti diselesaikan. Dia diam saja saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Mujizat terjadi saudara. Rumah itu bisa selesai dan puji Tuhan dekat saudara. Tuhan pakai pemborong yang ngomong begini, Pak, Pak Yasin yang ngomong gitu. Nama saya Pak Yasin. Kalau rumah manusia ini renovasi biasa, lebih baik nggak usah. Loh, terus gimana? Harus dibongkar tingkat. Soalnya kanan kiri tinggi, nanti kalau nggak ditingkat, rendah sendiri, kebyuan sebelah. Nah ini Tuhan pakai saya dalam hati saya. Wah, ini Tuhan pakai orang sebelah ini ya, penuh dengan Roh Kudus ini untuk ngepres ke saya sekali. Ya sudah kamu bangun, terserah kamu, puji Tuhan sekali. Biasa sekali. Kita terkadang mengalami suatu persoalan. Sebelum jadi pun saya ngomong, kamu cari tukang ya? Iya. Saya tanya sama teman saya, ya, ada yang tahu juga pemborong di sini, saya sebutkan namanya. Bangun gini, budgetnya berapa? Di kalau orang kita ada budget sudah bilang, ya nggak bisa tolak-tolak sudah bilang, ini kan budgetnya. Nggak tahu Pak. Memang sudah bilang, kalau saudara ditolong orang, misalkan suruh betul. Terus saudara disuruh nyari tukang. Tukangnya kalau tanya, Pak apa ya? Budgetnya Bapak berapa? Saudara pasti bingung saudara ya. Karena yang nonton tidak ngasih budget saudara ya. Tapi ingat saudara ya, kalau kita ada ketaatan bersama Tuhan, semuanya bisa terselesaikan saudara. Puji Tuhan, kita ada perjamuan kudus saudara ya. Dari firman Tuhan perkawinan di Kana ini ya. Saya jelaskan yang pertama, kita tetap libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ceritakan semua pada Tuhan apa persoalan kita. Yang ketiga, belajar mendengar dan melakukan seraya. Di situ kesabaran kita diuji. Yang keempat, mempercayakan semuanya pada Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, biarlah kita lakukan. Yang kelima,